Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman YouTube? Jumpa kembali dengan channel Citywalker 0806. Baik, di video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah senter dari merek Astrolux ya. Jadi ini dia teman-teman, seperti ini boxnya. Box karton sederhana seperti ini, hanya bertuliskan Astrolux seperti ini, dan di sini hanya ada alamat pabrik ya. Dan di sini bertuliskan Astrolux S3. Ini jenis emitter yang dipakai SFQ 436500K ya, made in China, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung buka dan lihat isinya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi memang kadang-kadang aneh ya si Astrolux ini. Jadi menjual senter tapi hanya di dalam boxnya itu hanya ada senter, kabel USB Type C, ini ya, pocket clip, dan juga spare o-ring dan spare untuk tail button ya, atau kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi tanpa ada user manual atau barang apapun yang lain seperti senter bermerek yang lain ya, biasanya buatan Cina, biasanya kan ada aksesoris tambahan ini itu, sedangkan ini tidak ya, hanya seperti ini. Dan jika tanpa spek seperti ini, kita susahnya harus nyari-nyari speknya, itu kita harus cari-cari dulu referensi dan di Google dulu, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi memang nyelenehnya si merek Astrolux ini seperti ini ya kadang-kadang. Oke teman-teman, jadi ini dia senter Astrolux S3 ya teman-teman. Ini terbuat dari aluminium alloy yang grade pesawat tentunya. Seperti ini pocket clipnya ya, sayang hanya satu arah. Dan ini bagian kepalanya, walaupun badannya kecil tapi kepalanya gede ya. Nah, jadi ini untuk emitter atau LED-nya menggunakan SFQ 43 ya, kalau tidak salah tadi. Iya, SFQ 43 kira-kira seperti itu. Ini maksimalnya 1450 lumen untuk output, dan ini seperti ini ya, tipikal center agak jadul karena memang sebenarnya ini udah keluaran lama, mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Hanya saja diperbaharui bagian driver sama LED-nya diganti, katanya menurut saya untuk lebih baik ya, kira-kira supaya lebih baik. Nah seperti itu. Ini paketnya tanpa baterai ya teman-teman ketika datang. Oke, kita lihat bagian dalamnya, ini tanpa baterai ya. Ini untuk bagian driver dan spring di kepalanya ya. Dan di sini juga bisa dibuka sebenarnya nih. Ini untuk bagian spring ekornya seperti ini. Center ini memiliki beberapa mode seperti dari Moonlight, Low, Medium, High, Turbo, dan SOS ya, kira-kira seperti itu. Dan ini tipe baterai yang dipakai adalah 14500. Cuma awal ketika datang saya tes dulu menggunakan baterai ini dari Extar 14500 ya, tapi karena kurang cocok kemudian saya hubungi lagi sellernya dan saya disarankan menggunakan baterai ini ya. Jadi saya beli lagi baterainya, dan memang ukurannya agak beda. Ini si baterai Sunshine 14500 ini sedikit lebih panjang ya, mungkin sekitar setengah mili atau 1 mili ya. Nah ini ketika dipakai ini cahayanya sering kedap-kedip dan sering agak error ya ketika pakai Extar, dan ketika dipakai untuk mode strobo dan mode turbo ini sering gak kuat ya. Jadi saya putuskan untuk membeli lagi dan menghubungi si seller, dan disarankan untuk memakai baterai ini ya, dari Sunshine. Ini 14500, 3,7 volt, ini 900 mAh, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, kita coba tes si Astrolux S3 ini. Ini maksimalnya 1450 lumen menggunakan LED SFQ 43 ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini walaupun kecil tapi macrot-macrot kelihatannya karena batangnya kecil tapi ujungnya itu besar loh teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, ini klik penuh untuk menyalakan dan masuk ke mode low dulu ya, maaf, mode Moonlight, lalu ke low seperti ini. Kliknya setengah aja, lalu ke mode middle, lalu ke mode high seperti ini. Dan double klik setengah saja ya, ini masuk ke mode turbo seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu.
Ya, kita coba bawa jalan. Ini untuk mode turbonya ya. Jika diarahkan ke vegetasi yang lumayan tebal seperti ini, ke kebun pisang, dan jika diarahkan ke jalan, jadi ketika diajak mungkin hiking ketika malam atau jalan-jalan malam atau patroli malam, seperti ini kira-kira ya hasilnya, supaya kita tahu. Terang ya teman-teman, 1450 lumen sama dengan Sovereign SR12. Kita coba ulangi lagi, kita pindah tempat ya, dari mode terendah. Nah, ini mode middle-nya seperti ini mode high 890 lumen. Ini untuk mode high, untuk jarak sekitar 200 sampai 300 masih mampu ya, karena rumah di sana itu jaraknya sekitar segituan ya, bisa kurang bisa lebih ya, sekitar 200-an meter lebih ya kalau tidak salah, maaf karena saya tidak bisa mengukurnya secara akurat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi jika diarahkan ke kebun bawang, ini masih menggunakan mode high ya, bukan mode turbo. Hanya saja mungkin sepintas jika dilihat mode high dan mode turbonya itu seperti tidak terlihat jauh perbedaannya. Kita ulangi lagi dari mode terendah, atau kita coba mode yang lain seperti mode strobonya. Nah, ini untuk mode strobonya teman-teman. Ini pada saat menyala tinggal ditekan 3,5 kali saja ya, bagian ekornya seperti ini. Dan sekarang kita coba ini mode moonlight seperti ini, mode low, mode medium, mode high, double click, mode turbo seperti ini ya. Jadi rumah di sana sekitar 200 meter atau 300 sampai ya, kurang lebihnya jaraknya segitu ya. Ini jika diarahkan ke kebun bawang teman-teman. Oke, kita pindah lokasi lagi. Baik teman-teman, kita coba arahkan ke tempat yang lebih gelap, karena tadi masih dibantu lampu penerangan ya. Ya, kita coba dulu. Kita coba dulu dari mode terendah seperti ini. Nah, ini kita arahkan ke jalan yang di kanan kirinya adalah kebun tebu ya, jadi sangat gelap seperti ini. Ini mode high nya 890 lumen. Ini jika diarahkan ke kebun tebu, dan ini jika diarahkan ke tengah ya. Jadi untuk jarak ke sana itu mungkin sekitar 200-300 meter ya, ke rumah di sana. Nah, sampai cahayanya sampai sana ya. Kita ulangi lagi, ini dari mode low, medium, high, dan double click. Kita ulangi lagi ke bawah. Nah, ini untuk kita coba untuk mode turbonya ya, ini untuk mode turbo ya. Kita coba mode turbonya seperti ini teman-teman. Jadi untuk jarak 200-300 masih sanggup ya, walaupun mungkin jarak efektifnya yang bisa terlihat di mata atau nyaman di mata itu sekitar 100-an meter ya. Kira-kira seperti ini jika dipakai patroli atau dipakai ngebolang malam ya. Mantap ya. Jadi untuk informasi, harga senter ini sekitar 350 ribuan, tapi kalau beli di Banggood itu sekitar 320 ribu. Tapi kalau itu tanpa baterai ya. Sedangkan dengan baterai itu saya beli sendiri itu sekitar 50 ribu, jadi sekitar 400-an ribu lebih ya. Sama ada jika full dengan baterai, kira-kira seperti itu. Karena senternya kecil, ini enak digenggam ya, terus di kantong juga tidak berasa ngeganjel. Dan mungkin masih bisa menggunakan baterai A2 kalau baterai 14500, tapi mungkin kualitas cahayanya akan turun ya teman-teman. Baik teman-teman, kita pindah lagi ke tempat yang lebih luas lagi, atau kita bandingkan dulu nih dengan cahaya sepeda motor saya. Ini cahaya dari lampu depan motor yang jarak dekat dan jarak jauh ya, seperti ini. Ini motor Supra. Nah, ini pada saat menyala dan kita bandingkan dengan senternya, langsung ke mode turbo saja ya. Nah, 1, 2, 3, kita coba dulu.
kita atur dulu 1 2 3 jerot seperti ini ya untuk mode turbonya. Kita ulangi 1 2 3 1 2 3 jerot seperti ini ya. Ini menggunakan mode turbo. Ini melawan lampu dari motor saya ya, lampu depan. Nah seperti ini. Baik teman-teman, kita pindah lagi. Jadi untuk senter seharga 350 ribuan ya, untuk senternya saja ini mantap ya, cocok dijadikan edisi. Mungkin karena si tombolnya di belakang, jadi lebih cocok dikatakan sebagai tactical edisi ya. Walaupun hanya 1400 lumen, tapi mumpuni ini untuk diajak jalan-jalan atau patroli. Nah ini untuk mode turbonya seperti ini teman-teman. Jadi nggak rugi kalau membeli senter ini, apalagi Astrolux merek yang terkenal dengan kualitasnya ya, bukan merek ecek-ecek. Jadi bagaimana menurut teman-teman kualitas si senter Astrolux S3 ini? Kalau menurut saya kecil-kecil ini mumpuni ya untuk dijadikan edisi ya, karena baterainya juga kalau ini tidak ada 14500 mungkin masih bisa menggunakan baterai A2, tapi mungkin turun, mungkin level cahayanya turun ya. Jadi kira-kira untuk jadikan edisi saya rasa cocok banget ini, untuk dijadikan teman ngebolang juga bagus, dan harganya juga masih relatif terjangkau ya, sekitar 350.000 tanpa baterai. Tapi ya kalau lengkap dengan baterai itu sekitar 400 ribuan lebih ya. Jadi jos gandos mantap ya, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, barangkali ingin komentar silahkan komentar tentang kualitas senter ini. Kalau bagus katakan bagus, kalau jelek ya mungkin silahkan aja, karena opini kita mungkin berbeda ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum. See you. Bye bye.